bagaimana? Ini kan cerita kan lengkap dan rinci sekali Pak Ustadz. Siapa yang menceritakan hal ini? Nggak mungkin kan iblis atau malaikat menceritakan. Ya, Allah menceritakan dalam Al-Quran. Itulah fungsinya kitab suci turun. Menceritakan kepada kita cerita-cerita yang kita tidak tahu. Itulah kitab dari Allah. Makanya berarti cerita itu diceritakan suara ke Nabi Muhammad dan itu dituliskan di dalam Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran penyampaian wahyunya melalui beberapa proses. Ada yang Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam, karena malaikat Jibril pemimpin malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi. Jadi bisa dengan penyampaian lisan sehingga Nabi Muhammad SAW dengar. Kadang-kadang Nabi melihat dalam mimpi, kadang-kadang beliau mendengarkan seperti suara lonceng yang keras. Nah itu berarti beliau sudah menerima wahyu. Lalu kemudian tertuangkanlah dalam Al-Quran. Oke. Pak Ustadz, tapi kenapa ada perbedaan antara sains dan juga apa yang diceritakan di dalam entah itu Injil ataupun juga Al-Quran ini ya tentang Nabi Adam ya. Kenapa ada perbedaan? Contohnya ketika manusia pertama kali dibuat. Manusia kan dibuat pada hari ke-6 ya kalau saya nggak salah ya Pak Ustadz ya. Dan diciptakan Adam dengan besarnya 28 meter tadi ya. Seperti manusia. Sedangkan kan kalau misalnya kita lihat teori penciptaan manusia, itu sudah terjadi jasad renik terlebih dahulu. Bukan seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan juga kalau di dalam sains, itu ada yang dinamakan dengan homo sapien. Bukan manusia Pak Ustadz. Bagaimana Islam menjelaskan ini? Jadi sebagai orang yang beriman, kita memang menjadikan rujukan utama itu Al-Quran. Sains dan perkembangannya itu bukan kita jadikan rujukan, tapi dia pelengkap. Karena Al-Quran baku tidak akan berubah, sementara sains bisa berubah-berubah. Dengan perkembangan teknologi lebih canggih, nanti akan lebih banyak lagi penelitian-penelitian penemuan yang berbeda. Kalau Al-Quran tidak seperti itu, dia baku, dia turun begitu, dan dia adalah penyampaian dari Sang Pencipta Allah, maka dia jadi rujukan utama. Sehingga sains-sains ini bagi orang Islam adalah pelengkap. Kalau sesuai dengan Al-Quran kita iyakan. Kalau tidak maka kita mengatakan tetap Al-Quran yang benar. Dan terbukti sekarang sudah cukup banyak para ilmuwan muslim. Seperti diantaranya namanya Dr. Abdul Daim dari Mesir. Beliau khusus buat channel di YouTube itu tapi dalam bahasa Arab. Itu sains dan Al-Quran. Jadi terlalu banyak penelitian sekarang yang ditemukan. Ternyata Al-Quran sudah menyebutkan jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya. Itu banyak sekali. Dr. Zakir Naik, kan Dr. Richard pernah ketemu ya. Beliau menceritakan tentang salah satu dokter spesialis kulit profesor. Sehingga saya dari Muatai masuk Islam itu. Karena dia pada saat menjelaskan tentang penemuan dia. Ternyata rasa sakit manusia itu berada di urat-urat saraf yang berada di bawah kulit. Oke. Sehingga